Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk langkah selanjutnya setelah kita melakukan uji normalitas dan kemudian ternyata hasilnya normal ya, seperti tadi ditunjukkan dalam hasil uji statistik ya, jadi hasilnya normal karena nilainya lebih besar dari 0,05. Semua kelompok nilainya lebih besar dari 0,05 sehingga dilakukan uji ANOVA ya, Jadi sekali lagi uji ANOVA itu adalah uji yang digunakan untuk melihat perbedaan antar kelompok ya. Jadi untuk melihat perbedaan antar kelompok. Jadi ini tadi ya datanya semua kelompok itu nilainya lebih dari 0,05. Jadi semua kelompok itu adalah terdistribusi normal. Nah, sekarang kita akan melakukan uji ANOVA dari data tadi ya. Jadi datanya adalah seperti ini. Ya. Jadi ini datanya adalah rata-rata geliat ya. Rata-rata geliat, kemudian ini ada kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan melakukan uji ANOVA. Jadi kita rapikan dulu datanya ini. Value-nya kita beri nilai ya. Jadi untuk value 1 ya. Itu tadi adalah kontrol negatif ya. Kontrol negatif. Kemudian untuk value 2 adalah kontrol positif. Kontrol positif. Untuk value 3 ya. Ini ya, value 3 itu adalah di sini tadi untuk value 3 adalah ekstrak ya dengan konsentrasi 1,5 gram ya. Kelompok. Kemudian yang lain 3 dan yang lain 6 ya. Jadi kita sesuaikan aja ya di sini. Di sini ekstrak 1,5 ya, ekstrak 1,5. Kemudian kelompok 4 ya, kelompok perlakuan yang kedua ya. Atau kelompok 4 di sini ekstrak 3 ya, ekstrak 3. Kemudian kelompok 5 adalah ekstrak 6 ya, jadi dosisnya 6 gram per kilogram berat badan, jadi seperti itu. Ya, ini kelompok 5 ekstrak 6. Oh, ini keliru ya, ini harusnya ekstrak ekstraknya di ya, ini ekstrak 3 aja ya. Ini saya edit ya, ini yang kelompok 4 harusnya ekstrak 3, ini kelompok harusnya ekstrak ini ekstrak ini kebalik. Jadi ini nanti harus kalau seperti ini itu harus di remove ya, harus dihapus ya. Jadi harus dihapus. Jadi kita hapus saja yang kelompok ini ya, kita hapus ya. Kemudian ini kita edit ya. Untuk kita hapus saja ya. Ini mungkin diganti ya untuk ekstrak 3 itu kelompoknya kelompok 4 ya. Seperti ini ya. Ini kita klik change ya. Kalau merubah kita klik change. Ya. Kemudian yang kelompok 5 adalah ekstrak 6. Di sini ekstrak 6. Ya. Kemudian ini sudah kita rapikan datanya dan sudah siap dilakukan uji ANOVA ya, sudah siap dilakukan uji ANOVA. Jadi untuk uji ANOVA seperti kemarin ya, kita masuk ke menu analis ya. Jadi uji ANOVA itu adalah salah satu dari uji komparatif ya, ini ya, dari uji komparatif. Ya, jadi uji komparatif itu adalah uji untuk mengkomparasikan atau untuk
membandingkan ya, perbedaan antar kelompok. Ya. Apakah antar kelompok itu benar-benar berbeda? Nah, salah satu dari uji komparatif adalah uji one way ANOVA. Ya, ini ya, uji one way ANOVA. Ini ya, uji one way ANOVA. Kemudian untuk apa namanya, jumlah geliatnya kita masukkan ke dependent list ya, dependent list atau apa namanya itu, variable dependent ya, variable tergantung ya. Kemudian yang kelompok itu kita masukkan ke factor list ya, atau independent variable ya. Ya, dari sini nanti kita akan langsung aja ya, kita akan menguji homogenitas ya. Jadi kalau datanya homogen ya, seperti kemarin waktu kuliah sudah saya jelaskan ya. Kalau datanya homogen atau bisa juga data itu tidak homogen ya, tidak homogen. Nah, kalau datanya itu homogen ya, nanti kita bisa menggunakan POSOK ya, tapi jenisnya tertentu ya. Jadi kita pakai POSOK. Misalnya 2K ya. Kalau mungkin bisa pakai 2K ya. Bisa pakai LSD ya. Kalau homogen. Tapi kalau tidak homogen itu pakai POSOK ya. POSOK. Tapi pakainya James-Howell ya. Seperti ini ya. Ya, jadi nanti kita akan langsung melakukan semua tes ya. Kita bisa langsung melihat perbedaan antar kelompok. Jadi kita praktekkan aja ya, nanti sambil kita jelaskan ya. Jadi ini nanti kita, karena datanya homogen, kita uji ANOVA, kemudian ini kita klik ya. Ini dikosongi aja ya. Kemudian POSOK-nya ya, kita langsung klik semua POSOK ya, LSD ya. Ini kalau datanya homogen ya. Kemudian 2K ya. Ini kalau datanya homogen. Ini ya. Kemudian kalau datanya tidak homogen, itu pakai James-Howell ini ya. Jadi ini kalau tidak homogen ya, pakai ini ya. Bisa pakai James-Howell, bisa ini. Salah satunya adalah James-Howell. Ya. Kemudian kita akan langsung ya, ini optionnya kita klik deskriptif ya. Kita lihat bagaimana hasilnya ya. Nah, kemudian kita klik di sini adalah homogeneity of variant test. Jadi ini nanti kita akan tahu datanya itu homogen apa enggak ya. Homogeneity of variant test ya di sini ya. Ya, kita oke ya. Ini outputnya. Ya, ini kita sekaligus ya. Jadi tidak melakukan dua kali uji ya, langsung kita lihat, kita cek ya. Jadi di sini kita lihat bahwa hasilnya itu tidak homogen ya. Jadi hasil dari uji statistik ya, jumlah rata-rata geliatnya ternyata datanya tidak homogen. Jadi ini tidak homogen. Jadi kenapa? Karena nilainya di bawah 0,05. Jadi kalau nilainya di bawah 0,05 itu tidak homogen datanya. Kemudian untuk hasil uji ANOVA-nya ya, hasil uji ANOVA-nya ternyata hasilnya signifikan ya, ini ya. Jadi nanti ada beberapa kesimpulan ya. Kesimpulan pertama adalah tidak mungkin ya, kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua adalah signifikan ya. Ini kenapa? Karena nilainya di bawah 0,05. Ya, di sini nilainya di bawah 0. Di sini nilainya itu nilai P-nya 0,000 ya. Ini nilai P-nya itu 0,02. Jadi P di sini itu berbeda dengan P di sini ya. Kalau P di sini itu kalau nilainya lebih kecil dari 0,05 berarti
seperti ini ya, berarti ini tidak homogen. Tapi kalau di sini kalau nilainya lebih kecil, nilai P-nya lebih kecil dari 0,05, maka ini adalah signifikan. Jadi ada hubungan ya. Ada hubungan antara perbedaan ada hubungan antara setiap kelompok itu ya. Jadi kelompok itu benar-benar datanya itu benar-benar ada perbedaan yang nyata atau perbedaan yang signifikan. Nah, untuk lebih jelasnya perbedaan antar kelompok ini kita lihat hasil post-hoc-nya ya. Post-hoc-nya ini tadi sudah langsung kita klik semua ya. Tapi yang kita lihat itu ya adalah yang Gemshewel ya, karena datanya tidak homogen ya. Yang Gemshewel yang kita lihat ya. Itu ya. Kalau datanya homogen yang kita lihat itu bisa pakai Tukey ya. Bisa pakai LSD ya, seperti itu ya. Jadi nah, ini bagaimana cara membaca membaca tabel ini ya. Di sini ada kolom-kolom ya. Di sini adalah main difference ya. Main difference, kemudian SD ya, standard error atau SD, kemudian signifikansi ya. Nilai signifikansi. Kemudian ini nilai terendah ya, nilai terendah dan ini nilai tertinggi. Ya. Ini. Kemudian untuk main difference ya, ini adalah selisih ya antar ini yang pertama adalah kontrol negatif ya. Ini yang kedua adalah kontrol positif. Ya. Jadi ini adalah kontrol negatif ya dikurangi kontrol positif. Ya. Nilainya adalah 48 ya di sini ya. Nilainya adalah 48. Seperti itu ya cara bacanya ya. Kemudian kalau ini berarti ini kontrol negatif dikurangi ekstrak yang nomor 3 ya, yang konsentrasinya 1,5 gram per kilogram berat badan ya, dan seterusnya. Jadi di sini kelihatan bahwa geliatnya itu memang berkurang ya karena nilainya ini positif. Jadi artinya memang ekstrak itu memang berefek ya karena mengurangi geliat dari kontrol negatif. Jadi kontrol negatif itu mestinya geliatnya yang paling banyak. Nah, tetapi kita tidak akan melihat data ini. Yang kita lihat adalah data Gemshewel ya. Kenapa? Sekali lagi karena datanya adalah tidak homogen ya. Tapi sebenarnya hasilnya hampir sama ya. Hasilnya hampir sama. Nah, bagaimana cara membacanya? Yang kita baca hanya ini aja ya. Kolom yang ini dulu kita baca. Yang awal ya. Jadi melihat efek dari perlakuan ya. Efek dari kelompok perlakuan ya, atau kelompok kontrol positif terhadap kontrol negatif ya. Jadi kontrol negatif itu adalah tidak ada obatnya ya, tidak ada ekstraknya ya. Tidak ada zat aktifnya dalam kontrol negatif. Nah, di sini kita lihat bahwa tingkat signifikasinya itu semuanya di bawah 0,05 ya. Jadi kalau kita membandingkan ya, apakah kelompok kontrol negatif ini berbeda dengan kelompok kontrol positif? Ini ternyata berbeda, ada perbedaan signifikan dengan melihat nilai P-nya ya di bawah 0,05. Juga yang di sini ya, yang di sini kontrol negatif dibanding dengan perlakuan 1,5 gram. Nilainya juga signifikan ya, nilainya 0,00 ya. Nah, ini adalah kalau dibandingkan dengan kontrol negatif, semuanya memang bisa mengurangi geliatnya. Jadi ada perbedaan yang signifikan ya antar kelompok. Ya. Dan kita lihat yang kedua, ya kita lihat yang kedua. Di sini adalah kontrol positif atau 2. Ya, di sini kita lihat bahwa kontrol positif benar-benar berefek ya terhadap kontrol negatif ya. Jadi di sini kita lihat bahwa nilainya negatif ya. Ini nilainya negatif, artinya jumlah geliatnya kontrol positif lebih kecil dari kontrol negatif. Artinya memang benar-benar kontrol positif itu berefek ya, di sini. Ya, ini juga ya, yang kelompok ketiga ya, ini selisihnya ini benar-benar negatif ya, jadi memang berefek. Dan ini signifikan. Ini tidak signifikan. Jadi dalam penelitian ini ya, ternyata
ekstraknya itu tidak berefek, yes. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antar ekstrak itu. Ini tidak berefek. Ini juga ya yang ketiga juga ya tidak berefek. Bahkan yang ekstrak keempat ini justru menyebabkan geliatnya itu bertambah ya. Ini juga suatu anomali ya. Ekstrak itu tidak menyebabkan geliatnya turun tapi justru bertambah karena di sini nilainya positif ya. Di sini juga ya ini nilainya positif. Jadi ini cara membacanya seperti itu. Jadi artinya memang untuk uji ANOVA ini bisa melihat perbedaan antar kelompok. Ya. Sekali lagi ya untuk membacanya di sini harus kita lihat kolomnya ya. Kolomnya ini harus kita perhatikan ya. Dan yang jadikan kita kesimpulan adalah tingkat signifikansinya ya, atau nilai P-nya. Ya. Nilai P-nya. Nah, kemudian kita tadi sudah sudah melihat perbedaan antar kelompok tapi memakai LSD itu. Ya. Sekali lagi LSD itu adalah bagian dari post-hoc ya. Jadi ada post-hoc. Post-hoc itu apa? Post-hoc itu adalah kelanjutan dari tes ANOVA, namanya tes post-hoc yang digunakan untuk melihat perbedaan antar kelompok. Post-hoc itu ada banyak ya. Tadi sudah saya perlihatkan ya. Post-hoc itu ada banyak ya. Post-hoc itu kalau yang untuk homogen kita bisa pakai Tukey ya. Kalau data yang homogen atau bisa pakai LSD. Tapi kalau yang tidak homogen kita makainya Gemswell ya seperti ini. Jadi tadi karena datanya tidak homogen maka kita menggunakan Gemswell ya. Nah ini kita praktekkan lagi ya satu contoh ya tadi mengenai uji ANOVA. Uji untuk melihat perbedaan antar kelompok.